Halo guys, terima kasih sudah mampir di YouTube channel saya. Saya Dr. Rudi. Di sini kita akan membahas tentang diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Jadi secara definisi diabetes mellitus itu atau disebut juga dengan penyakit kencing manis adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Jadi ada dua tipe dari penyakit diabetes, yaitu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas, dan tipe 2 adalah resistensi insulin. Jadi menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2008 menunjukkan angka kejadian diabetes mellitus di Indonesia itu mencapai 57%. Sedangkan kejadian di dunia secara global diabetes mellitus tipe 2 itu adalah 95%. Faktor resiko dari diabetes mellitus tipe 2 itu ada berbagai macam, seperti usia, jenis kelamin, obesitas, hipertensi, genetik, makanan, merokok, alkohol, kurang aktivitas, lingkar perut, dan lain sebagainya. Sedangkan penata laksanaannya dilakukan dengan cara penggunaan obat oral hiperglikemi atau insulin serta modifikasi gaya hidup untuk mengurangi kejadian dan komplikasi mikrovaskular dari diabetes mellitus tipe 2. Bagaimana cara kita untuk mendiagnosa penyakit DM? Keluhan dan gejala yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter atau glukosa darah puasa di atas 126 mg per desiliter sudah cukup untuk menegakkan diagnosa DM. Jadi bagaimana penata laksanaan pada pasien-pasien pengidap diabetes mellitus? Jadi secara umum itu ada prinsip penata laksanaannya itu ada 5 sesuai dengan konsensus pengelolaan DM di Indonesia. Yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien DM. Untuk jangka pendek adalah dengan menghilangkan keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman, dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Sedangkan pada jangka panjang adalah mencegah dan menghambat progresivitas penyulit, contohnya mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati, di mana tujuan akhirnya nanti pengelolaannya adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit DM. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, dilakukan tekanan darah juga dikendalikan, berat badan, dan profil lipid melalui pengelolaan pasien secara holistik dengan mengajarkan perawatan mandiri dan perubahan perilaku. Sekian dari saya.